Saling serang antara Amerika Israel dengan Iran menunjukkan skala yang berbeda. Penyebabnya adalah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini dinyatakan tewas dalam serangan di ibu kota Iran, Teheran. Akibat serangan tersebut, Iran secara resmi menutup Selat Hormuz. Selat ini menjadi titik krusial bagi jalur perdagangan dunia termasuk jalur 20% minyak dunia. Lalu, berapa lama penutupan jalur tersebut hingga akhirnya mempengaruhi keseimbangan pasar Indonesia? Simak informasi terbarunya dalam Detik Sore. Membahas berita daerah, Detik Sore akan mengulas fakta terbaru longsor di Ungaran, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, jalur alternatif Semarang-Demak tidak dapat dilewati. Bagaimana situasi terbaru di sana? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan komunitas yang selalu bekerja di luar meja-meja kantor. Mereka adalah WFC Jurnal. Seperti namanya, WFC adalah akronim dari Work From Cafe. Mereka merupakan perkumpulan orang yang berkarya dari kafe ke kafe. Apa saja yang menjadi daya tarik dari komunitas ini? Simak obrolannya dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Bosnya jemput. Jemput. Hei, Selamat sore. ada apa ini? Kasih tahu coba, ada apa? Karena kami salah menghitung waktu. Salam kenal penonton Detik Sore, Detikers. Saya Gunardi, sebelah kanan saya ada... Anaknya Enggak usah. Dari rambut udah ketahuan. Siapa? Yansa. Kami dari tim Detik Sore. Kami akan memandu Detik Sore opening kali ini. Opening doang. Opening doang. Berapa menit? 10 lah. 10. 10. Kita spill aja udah cuek. Ada berita apa hari ini? Kok kamu Apa yang Yansa? tanya, Gun? Oh. Kamu nulis apa hari ini? Oh, ya udah. Oke. Hari ini kita bakal membuka acara dengan trending topik yang lagi rame saat ini adalah ada berita duka. Berita pertama dari berita duka dari Wapres ke-6 Republik Indonesia. Pak Tri Sutrisno. Betul. Tadi pagi meninggal di Rumah Sakit Gatot Subroto, terus disemayamkan dulu di mana? Masjid apa tuh? Yang dekat Taman Suropati itu. Kemudian dikebumikan. Dia meninggal di usia 90 tahun. Banyak orang yang datang. Termasuk salah satunya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengaku kehilangan sosok Tri Sutrisno yang ngerangkul semua orang dan semua kalangan. Ya. Kita turut berduka cita. Waktu Pak Tri Sutrisno itu menjabat, masih ingat gak umur berapa, Gun? Kayak gue belum lahir deh. Belum ya? Belum. Dia Oh iya. Gue 97 lahirnya. Oh iya betul. Bahkan setahun setelah itu. Ya, kena aku sendiri deh. Gimana Waktu itu aku masih TK, Gun. Iya. Waktu itu masih TK. Waktu lulusan TK cap 3 jari dulu. Cap 3 jari? Cap 3 jari. Dari TK ke SD itu dulu cap 3 jari. Pergantian, malamnya itu pergantian, kalau gak salah ya, dari Sudarmono, bener gak? Sebelumnya wakilnya Sudarmono. Jadi ditanyain sama guru TK aku itu waktu itu. Yansa, wakil presiden kita yang baru siapa gitu. Kalau salah kamu nggak lulus TK, kamu balik lagi ke TK, nggak ke SD gitu. Aku padahal udah dari awal pasti akan ditanya. Terus gitu. Ternyata waktu sampai datang Sudarmono gitu. Oh udah ganti. Oh belum ganti. Harusnya Trisno karena baru kemarin baru semalam dilantik. Tapi karena aku nervous jadi aku salah. Zaman dulu tapi disuruh gitu ya, maksudnya zaman enggak dicandain. Oh, enggak, gue denger zaman itu dari bokap nyokap gue sih kayaknya harus ngapalin menteri presiden gitu-gitu ya. Betul. Ya? Dulu di kamarku itu kan kamarku tidur gitu, terus temboknya sebelah kanan gitu. Kalau lihat tembok set gitu ada hitung-hitungan angka 1 kali 1, 1 tambah 1. Iya. Terus sampingnya baru kabinet, waktu itu kabinet pembangunan 6. Kalau yang orang Islam tuh biasanya tanaman lagi tuh. Huruf-huruf Arab, alif bata saja. Iya benar. Di tempatku juga ada, di tempat pengasuhku tadi. Semangat banget nih sebelah kanan saya kayak gak puasa. Wow. Ada berita apa lagi, Mas? Banyak. Mau dibacain apa? Ini deh, gugatan merokok saat berkendara kena sanksi kandas di MK. Oke. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan nomor 13 PUU
ini berapa nih? 24 tahun 2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat dilengkapi alat bukti. Dalam pertimbangannya, MK menyebut pemohon tak melengkapi alat bukti hingga agenda pemeriksaan perbaikan permohonan. Jadi permohonan tersebut diajukan oleh Syahwardi yang menguji konstitusionalitas pasal 106 ayat 1 khususnya frasa penuh konsentrasi serta pasal 283 Undang-Undang LLAJ atau lalu lintas dan angkutan jalan. Sebelumnya warga bernama Syahwardi ini mengajukan gugatan terhadap pasal ini. Dia minta MK menambah sanksi bagi orang yang mengemudikan kendaraan sambil merokok. Gitu. Tapi kayaknya nggak diterima karena kurang alat bukti di MK. Tapi menurut gue sih merokok saat mengemudi itu adalah tindakan yang buruk ya. Kayak banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Pertama, ngerokok udah ngerugiin diri sendiri. Terus. Kedua, ngerokok sambil ngemudi kendaraan pertama diomongin orang. Kedua, bisa ganggu orang juga secara beneran gitu. Tapi pernah gak kamu ngerokok sambil naik motor? Enggak, gue gak pernah, jujur gak pernah. Karena gue benci, kalau gue benci atau gak suka sesuatu, gue gak bakal ngelakuin itu. Gitu. Nyetir sambil naik motor, nyetir sambil ngerokok gitu. Gak pernah, gue gak pernah. Soal temen gue pernah ada yang naik motor terus depannya ada mobil, kerokok di depan gitu, kena asapnya kena matanya, terus gitu? Dia kabur aja, nggak tanggung jawab, matanya merah gitu, berapa minggu. Dulu aku waktu lagi ngetrennya itu lagi di panas-panasnya lagi dibilangin kalau merugikan gitu. Lalu salah satu orang yang iseng suka nyentil orang rokok. Rokoknya lu sentil gitu ya? Iya. Nggak maksudnya dia lagi gini, terus lu sentil gitu? Enggak, kan lagi naik motor tuh. Entah yang bonceng tadi, aku lanset, tas terus aku lari. Oh iya. Hey! Lebih bahaya mana asap rokok sama asap roki? Asap rokok dan asap roki bahaya mana? Kalau asap roki yang bisa tinju gak sih? Roki. Roki Balboa. Maaf. Tadi habis ngomongin Trisno waktu kan beliau meninggal. Waktu pergantian dia dari Sudarmono tuh aku cerita aku masih TK. Si Igun belum lahir. Dia sama juga, ya? Dia juga. Kayaknya cuma aku ya. Gak usah pick me dah. Ini mas, jadi gerakan gugatan agar perokok saat berkendara itu kandas di MK, jadi gak dikabulin. Gak dikabulin, berarti sekarang boleh ngerokok sambil naik motor? Iya gak boleh juga sih sebenarnya, cuma sayang aja kenapa gak dikabulin gitu. Katanya kurang alat bukti. Jadi kita kalau pengen dikabulin harus kasih alat bukti yang banyak nih ke MK yang bisa dilihat. Selain itu perilaku yang kamu gak suka sama pengendara motor apa selain ngerokok di jalan? Sen kiri tapi belok kanan. Motor sama motor ngobrol sebelahan. Iya. Ngobrol di belakang. Bener. Ya, pernah ngalamin itu gak? Ngobrol di ruang tamu? Ya gak ngobrol di ruang tamu, Gun. Ngobrol saat berkendara? Iya. Ya enggak sih, kayak ngapain? Kan gak kenal sama orang sebelumnya. Gue aja ngobrol juga aneh. Maksudnya Gun waktu SMA gitu. Enggak ngobrol gue. Kan kamu dulu tawuran kan? Enggak, enggak usah. Enggak ya? Enggak pernah. Gue ngobrol saat berkendara, ngerokok saat berkendara. Kamu tanya aku dong, yang kira-kira yang kira-kira gak suka saat berkendara apaan mas? Oh iya. Waktu ini ada boncengan, pasangan, terus dia ngomong gitu, pengen set, gitu. Apaan sih lu? Gitu. Membahayakan karena nggak konsentrasi kan. Cuman satu tangan yang ada di stang, coy. Satu tangan di dengkulnya dia sendiri. Gitu. Kenapa dia minjem duit? Enggak. Buat nolak gitu. Iya. Sama apa lagi ya? Knalpot Bronx gimana? Wah, nggak suka sih gue. Yeah. Tapi gue pernah di fase itu sih, masang di motor gue pernah zaman dulu. Motor ini ya, motor apa namanya? Motor bebek yang filternya Gue dulu pasang di Vespa gue mas. Kayak, salah satu yang gue sesalkan sampai yang orinya gue jual gitu. Oh iya. Gue nggak suka ternyata. Kenapa sih waktu itu kamu pakai knalpot Bronx? Karena gue masih butuh validasi. Orang-orang kalau motor gue bisa brum-brum gitu. Sekarang jadi kamu mau bilang kalau orang yang knalpotnya Bronx itu butuh validasi? Banyak kan anak yang masih teenager gak sih sebenarnya, sorry. No offense, tapi kan kayak gitu. Biasanya butuh gitu loh, dilihat zang bang, keren bang motornya bang. Iya saya juga, vung gitu. Ya enggak?
kok. Mungkin. Ada berita apa lagi Mas? Banyak. Nih, heboh mobil dinas, masih ngomongin kendaraan ya. Heboh mobil dinas 8,5 M Gubernur Kaltim. Nah, gimana tuh? Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Rudi Masaud secara resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD perubahan 2025. Mobil dengan nilai 8,49 miliar itu sempat menjadi kegaduhan di media sosial dan juga media nasional. Gitu. Tapi Gun, ngomong pengalaman lagi. Dulu aku pernah liputan ke tengah-tengah pulau Kalimantan itu yang semi-semi jalannya itu semi-semi nggak ada gitu. Ya. Cuman hafalan doang. Oh, ini di sini harusnya ada jalan nih. Nah, gitu kan. Beda naik mobil 4-wheel drive yang belakangnya ada baknya, yang nggak disebut mereknya ya. Sama mobil yang tutupan semua. Akhirnya juga dari sisi kenyamanan juga beda. Nah, sejenis ini dulu yang aku tumpangin. Cepet ser gitu kayak aspal semua jalannya gitu. Oh, jangan-jangan nih solusi daripada kita ngaspal jalan. Mending aspalnya tempel ke kita, ke mobil gitu ya. Contohnya Gun. Tapi menurut lu ada gak sih, maksudnya harus 8,5 miliar gak sih buat mobil kayak gini di Kalimantan? Kan lu udah pernah di Kalimantan tuh, liputan. Oh, tergantung. Kalau misalnya nggak tahu ya, kalau kenapa harganya 8,5 miliar kan ada harga, ada rupa ya. Benar. Ada suspensi segala macam kan ya. Ya kalau sebenarnya kalau 4-wheel drive itu pernah. Emang segitu ya harganya? Enggak juga. Itu yang kemarin dibeli dari India enggak segitu. Iya sih. Kok yang ini segitu? Maksudnya kan kalau mau asal 4-wheel drive kan juga ya bisa aja. Cuman ya pasti ada nilai lain yang dicari. Yang mungkin dia lihat nilai lainnya kita nggak lihat gitu kan. Makanya dia ngajuin 8,5 itu kan. Betul. Itulah. Apalagi dia mungkin sering belusukan atau kita nggak tahu kebutuhan dia gimana kan. Bener. Harus diselidiki lebih lanjut tuh mobil 8,5 M ini. Lanjut mulu, kita break aja kali ya. Break dulu. Iya. Oh udah ya. Oke lah. Detikers, kita sebentar lagi karena sekarang kita sedang menghadapi situasi perang di Timur Tengah. Apa yang terjadi semua teman-teman pasti tahu, pasti baca. Kita pengen tahu sebenarnya sejauh mana itu berefek ke Indonesia. Meskipun orang bilang jauh, Indonesia menganut gerakan non-blok, artinya secara geopolitik, geopolitik itu aman, cuman secara geoekonomi akan seperti apa gitu. Kita mungkin sekarang hari ini itu belum merasakan dampak perang, tapi kita harusnya bersiap di hari keberapa, di masa apa kita akan mulai terdampak. Kalau misalnya hari ini mungkin nanti coba kita ngobrol sama Edo sama Eja, mungkin dia akan cerita kalau IHSG jeblok hari ini kah, atau ada kegelisahan dari kalangan-kalangan masyarakat tertentu, para pengusaha segala macam. Cuman sektor-sektor apa yang berpotensi terkena dampak betul, gitu ya. Tapi kita mau lihat sebenarnya sejauh mana dan kapan Indonesia ini akan merasakan gelombangnya gitu. Sama kan kayak misalnya kita orang teriak dari hai gitu, dari sana baru kedengeran hai. Oke. Derma di udara bergema. Udah makin ngasal nih program. Enggak juga. Enggak, ini kan kita break aja ya. Tetap di Titik Sore. Gak cuma hore. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Sore Part 2. Apakah kamu udah Tuh, kalau Jangan kamu udah dulu. ngantuk jangan lupa untuk turu. Jangan. Oh, ini Pak Mali tidur, ini udah masuk jam asar. Kalau lagi Oh iya jam asar betul. nggak boleh tidur. Jangan lupa sholat guys. Bener. Percuma puasa kalau sholatnya nggak
iringi. jalankan ya. Dan termasuk juga hari ini biar semakin bermanfaat juga. Kayaknya kita cukup ini ya, cukup dibikin dar-der-dor hatinya beberapa waktu yang lalu, apalagi Jujur. di jam-jam menjelang sahur kalau nggak salah kejadiannya. Hari Minggu. Minggu ya, Iya. Minggu dini hari kan sebenarnya ya, untuk umat muslim yang ada di Bandung tuh mau sahur atau baca beritanya tuh pada saat sahur kalau nggak salah, soal adanya penyerangan Iya. yang dilakukan juga gitu. Dan akhirnya menelurkan pertanyaan kayak akan seperti apa nih Indonesia, apakah sebenarnya pasti secara langsung maupun tidak Indonesia terpengaruh lah ya, terutama soal harga minyak misalnya dan Perlu lain-lainnya ditelisik gitu. untuk lebih jauh begitu, ditikar seberapa jauh eskalasi perang ini kemudian berdampak ke Indonesia seperti yang disampaikan sama Eza tadi. That's why kita perlu menelaahnya lebih lanjut. Kali ini udah ada narasumber yang akan memberikan informasi lebih luas gitu soal bagaimana seharusnya atau bagaimana sikap kita untuk memitigasi risiko dari peristiwa yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Sudah bersama dengan kita via Zoom ada Profesor Didik Rahbini yang akan ngobrol bareng sama kita di Detik Sore. Selamat sore Prof Didik. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Didik apa kabar? Sepertinya kita agak terkendala dengan gangguan sinyal ini ya. Prof Didik sebenarnya padahal sudah ready tuh untuk. Betul. Sepertinya juga kelihatannya lagi dalam perjalanan gitu ya. Belum lagi nih sore ini agak mendung, bukan nggak agak mendung lagi, tadi hujan sebenarnya ya Jakartanya juga. Iya, tadi nggak kedengeran ya? Enggak. Tadi kedengeran cukup besar juga, mungkin di beberapa daerah di Jakarta masih hujan juga. Tapi kita udah terhubung lagi sama Prof Didik. Selamat sore Prof Didik. Selamat sore. Tadi ada gangguan. Siap Prof. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Detik Sore hari ini. Betul, dan Prof ini pasti banyak sekali pertanyaan juga yang sudah ditanyakan ke Prof Didik gitu ya, soal bagaimana sebenarnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang kembali terjadi setelah serangan Amerika Serikat gitu ke Iran dan kemudian berbalas segala macam gitu, sampai hari ini juga kabarnya Selat Hormuz ditutup gitu, yang akhirnya juga sudah direspon tadi siang juga sama pemerintah soal bagaimana harga minyak mungkin akan terpengaruh gitu. Tapi dari kacamata seorang ekonom senior, seorang Prof Didik melihat another eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini, apakah Prof Didik melihat sesuatu yang berbeda kali ini Prof, dan seperti apa kira-kira pandangan Prof Didik terkait dampaknya ke Indonesia nanti Prof? Kalian bikin pertanyaan solusinya ya, saya jawab pendek-pendek ya. Siap Prof. Ini kan sudah terjadi berkali-kali perang di Timur Tengah. Sejak Irak zaman George Bush, enggak. Ya, Israel dengan Hamas, Iran dengan Israel sebelumnya dan sekarang. Ya sudah pasti ya, karena di Selat Hormuz, kemudian kanal ya di Laut Merah itu simpangan perdagangan dunia, sudah pasti harga minyak yang 23% ada di sana, sumbernya di sana, akan naik. Harga ongkos transportasi akan naik ya, dan perdagangan akan terganggu. Tapi kemungkinan komoditas kita akan naik jadi peluang. Jadi ada negatif, ada positif. Prof, kalau Profesor lihat sejauh ini ada kekhawatiran berlebih nggak Prof terkait dampaknya nanti ke Indonesia Prof? Ya harus prihatin, karena ini seorang pemimpin dibunuh oleh penjahat dan King Kong. Ya demokrasi kan menghasilkan King Kong juga. Di Amerika kan, kalau di Jerman monster, jadi demokrasi melahirkan Hitler. Di Amerika menghasilkan King Kong. Jadi seorang pemimpin satu negara yang berdaulat ditembak mati, itu perkara besar. Dan itu akan sangat prihatin. Indonesia seharusnya prihatin. Jadi politik bebas aktif itu tidak berarti diam. Kalau ada kejahatan internasional nggak boleh tengkurap, nggak boleh diem, nggak boleh. Harus ikut bersuara ya. Harus ikut suara. Kejahatan nasional kan sudah jelas, kejahatan menculik negara yang berdaulat, membunuh pemimpin kan sudah jelas. Maksudnya tidak jelas terang benderang gitu. Jadi harus prihatin.
Sebetulnya posisi Indonesia di mana atau Tahu, apa tidak sebagai tahu. Sekarang Hmm. tidak tahu saya. Dan Sebagai agak bingung ya masyarakat Prof, kita tidak tahu. agak bingung untuk menempatkan Tanya posisi kepada itu. saya nggak tahu posisinya. Baik, Nah, Prof. karena itu posisi saya sampaikan. Ya, Posisi dari Undang-Undang Dasar itu bebas aktif. baik. Ya, tidak memihak A, tidak. Tetapi kalau ada kejahatan di presiden satu negara berdaulat diculik, pemimpin dibunuh, itu kita nggak boleh diam. Kalau diam itu bukan berdaulat, namanya mingkem. Baik, baik. Prof, kita mau mencoba menelisik dari sisi ekonomi begitu ya. Saat ini kan Selat Hormuz yang ditutup juga tadi udah sempat di-mention sama Prof Didik kalau pasti ini akan berpengaruh sama harga minyak gitu. Ini juga sudah dikonfirmasi anyway oleh pemerintah. Dan bicara soal harga minyak, ya apa namanya itu rempesannya kemana-mana gitu loh. Biaya ekonomi akan jauh lebih mahal juga pada akhirnya. Dan ini juga bisa jadi akan nyentuh ke fiskal kita Prof. Mungkin boleh dijelasin ke kita Prof. APBN, subsidi APBN akan bengkak. Iya. Karena itu nggak boleh main-main dengan APBN. Dan APBN harus dilakukan secara hati-hati. Kira-kira ingat pada waktu Gus Dur APBN cuma 150 triliun. Dengan kurs yang tidak jauh berbeda. Zaman SBY mulai 300 triliun. Sekarang 3.000 triliun masih kurang. Iya. Masih kurang. Masih ngutang sebanyak mungkin. Nah, jadi defisit kemungkinan akan lebih besar. Biar dia akan naik dan tinggi. Ya itu harus diperhatikan, dan itu pemerintah, bukan kita masyarakat ini. Betul Prof. Ini juga tanda tanya besar nih Prof soal defisit ini, karena saat ini kan kondisi fiskal kita defisitnya juga sangat disoroti karena makin dekat ke 3%, kemudian ini juga sudah terimplikasi lewat beberapa pernyataan dari lembaga rating yang kemudian menyenggol soal pengelolaan fiskal kita. Menurut Prof Didik, bagaimana seharusnya pemerintah langkah atau call to action-nya menghadapi situasi yang makin panas nih secara global? Nggak tahu tuh pemerintah arahnya kemana. Tapi yang jelas APBN harus diberesin. Karena APBN belum beres, maka rating kita itu diturunkan. Kalau turun itu perkara berat buat APBN, buat negara. Akan semakin terpuruk dan investasi tidak akan masuk ke sini. Jadi harus hati-hati. Itu kan APBN kan sudah diketahui oleh publik, dianalisis oleh para ekonom, data-datanya itu publik bisa dibuka, tahu sampai detail-detailnya. Nah, karena APBN-nya berat seperti sekarang dan belum ada perbaikan, maka rating kita diturunkan. Itu ancaman buat investasi. Investasi turun itu masalah bagi pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau pertumbuhan berat, pengangguran makin banyak. Dan itu bisa menjadi masalah. Seperti demo-demo kemarin itu. Demo kemarin itu kan permasalahan ekonomi. Betul. Dan juga kelas menengah kan semakin banyak, semakin turun. Bukan semakin banyak, semakin turun. Menurut Prof Didik, miskin. Menurut Prof Didik, disiplin fiskal kita bisa dimulai dari mana Prof untuk menyikapi kondisi saat ini? Dari pemerintah, dari Menteri Keuangan. Betul. Kan Menteri Keuangannya kan udah terkenal. Betul. Kan hebat, biar aja dia bekerja. Kita tunggu dia bekerja. Tapi sebetulnya juga berapa lama Prof sampai akhirnya mungkin efek dari perang ini benar-benar dirasakan sama masyarakat atau? Kalau skenarionya pendek, ada perjanjian, ada perundingan, maka dampaknya pendek. Maka dampaknya akan panjang buat Indonesia. Karena yang memulai perang itu kan Amerika sama Israel. Iran tidak memulai perang. Jadi kejahatannya itu dimulai dari Amerika dan Israel. Dan belum tentu Iran itu mau untuk diajak berdemo, sebab dia punya dendam yang sangat kuat. Dan kemungkinan besar akan dimuntahkan itu semua persenjataannya. Dan sekarang di belakangnya adalah Cina dan Uni Soviet. Dan Cina dengan ada perang seperti ini kan
senjata-senjatanya kan tidak boleh hanya diam di gudang. Itu menjadi exercise buat Cina untuk tidak membiarkan Amerika mendikte semua negara. Untuk masyarakat seperti aku deh, bagaimana secara individual gitu bisa menyikapi ini biar tetap Tenang, tidak tenang, panik. wise gitu. Kayaknya sekarang tuh cukup banyak berseliweran ajakan untuk memegang cash dengan cukup cash is banyak king. gitu ya. Dan seperti apa nih Prof biar nggak ke bawah-bawah? Iya. Ya, pemerintah menjelaskan kondisi ekonomi, kemudian memberikan pengertian kepada masyarakat. Dan masyarakat harus percaya pemerintah. Pemerintah harus memberi kepercayaan. Ya sekarang golongan-golongan kritis yang menaruh keraguan terhadap pemerintah, nanti kalau menular ke masyarakat umum itu jadi vote of no confidence ya. Nah kalau sudah begitu berat, kalau sudah berat ya seperti kalian punya bisnis gak ada yang percaya ya sudah bangkrut. Coba kalian punya bisnis modalnya 1 triliun tapi gak ada yang percaya, nggak jalan. Bang nggak percaya, mitra nggak percaya, sudah bangkrut gitu. Baik Prof Didik, tadi juga yang sudah kita highlight soal disiplin fiskal itu ya, nanti kita juga akan notes itu di follow up gitu. Ya terima kasih Prof Didik untuk ngobrol-ngobrolnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore Prof. Selamat sore. Jadi tadi itu salah satu yang disoroti adalah soal fiskal ya, bahwa ini harus lebih disiplin lagi ya, terlepas dari perang yang tiba-tiba muncul dengan eskalasi cukup cepat. Cepat. Kalau tiba-tiba sebenarnya mungkin it's been happening for years sebenarnya juga ya. Cuman sampai menyebabkan meninggalnya pemimpin sebuah negara. Itu dia Kak. Cuman jadinya kayak kalau ngomongin soal tadi fiskal kan adalah bisa dibilang ini kasarnya ya, bahasa gue ya. Adalah kuat-kuatan suatu negara bisa bertahan dengan stok yang dimilikinya lah, dengan simpanan yang dimilikinya juga gitu. Kayak do you think we're gonna survive dalam artian bisa tidak ada kenaikan harga besar-besaran, terus juga rupiah terhadap dolarnya enggak ekstrim dalam waktu yang cukup singkat gitu. Yang paling berdampak ke kita sebenarnya ketika perang terjadi itu dampak tidak langsungnya, yaitu soal harga minyak yang naik. Dari harga minyak tuh bisa kemana-mana tuh, mulai dari kurs dolar, harga minyak yang tinggi membuat beban APBN jadinya bertambah karena beli minyak itu pakai dolar. Nah sementara utang kita yang juga dalam bentuk dolar juga pada akhirnya tinggi karena dolarnya juga membengkak ya. Betul. Jadi banyak sekali, makanya sudah benar tadi Pak Prof Didik bilang bahwa disiplin fiskal jadi hal paling utama untuk di-adjust gitu ketika ada kondisi-kondisi kayak gini. Sebenarnya pengen nanya gitu, apa bentuk disiplin fiskal yang harus pertama sekali kita terapkan ketika kondisi dunia sekarang makin kacau gitu. Dulu ketika Bu Sri Mulyani tuh beliau saking bukan gue bilang Pak Purbaya tidak disiplin ya, tapi beliau tuh sangat strict gitu sama jaga arus kas keluar dan masuk itu dengan nggak berani orkestrasi terlalu manuver gitu. Nah ini sekarang dengan saat ini kita punya kondisi kayak gini, kira-kira gimana nih? Apakah kita punya ketahanan ekonomi yang cukup baik, ketahanan fiskal yang cukup baik? Kita masih butuh jawaban itu, dan Pak Purbaya sampai saat ini kayaknya masih belum memberikan statement terkait perang ini ya. Jadi we will see. We will see, dan termasuk juga masyarakat juga jangan mudah terprovokasi. Betul. Kayak I understand the panicness gitu yang terjadi ya maksudnya buktinya aja penerbangan gitu ya juga jadinya tidak banyak yang dibatalkan, diundur dan segala macam. Belum lagi yang mungkin punya rencana ya kan, kita juga sebagai umat muslim terbanyak juga di dunia lah ya. Itu yang mau berangkat umroh ataupun juga haji di tahun depan juga jadinya cukup ketar-ketir juga gitu kan. Iya, katanya udah tertunda, ada yang tertunda kan? Tertunda, bahkan mungkin juga masyarakat Indonesia yang lagi di sana juga jadinya nggak bisa balik. Nggak bisa balik juga gitu kan. Katanya Agnes Monica di sana, di Dubai. Wah nggak tahu, mungkin lagi beli ini ya coklat. Nggak, dia habis manggung di sana, terus habis itu
kayaknya liburannya agak lama. Terus habis itu ada spekulasi beliau terjebak di sebuah gedung, kemudian ya inilah trap lah istilahnya. Nah baru habis itu diklarifikasi sama dia, I'm okay guys gitu. Iya. Tapi yang jelas ya itulah hal-hal kayak gitu kan jadinya membuat kepanikan gitu. Kadang-kadang tak ada logika ya. Cinta ini. Menurut aku sih udah bukan cinta yang gak ada logika. Perang ini yang tidak ada logika gitu. Jadi mudah-mudahan juga jangan terprovokasi karena kayaknya cukup banyak nih di threads gitu ya. Kayak apa yang harus kita lakukan guys? Apakah we're getting closer to World War III misalnya, amit-amit. Gitu kan. Itulah. Menurut kalian? Nah. Menurut kalian nih ya yang menjadi masyarakat awam. Apakah Dubai coklat pistachio tetap worth it untuk dicoba? Makanan apa? Mana? Nah, untung dong mereka jadinya. Iya benar. Kan dulu kan 400.000 Kak. Ada pengganti gak sih? Maksudnya rumput komplementer kunafe dari si Dubai pistachio itu di Indonesia? Iya ada, bisa dibikin juga. Oh, kan bisa. pistachio kan gak cuma ada di Dubai. Oh, I thought enggak. Iya, mereka yang pionirnya Dubai. Tapi ini tuh bukan Pistachio sesuatu. itu adalah salah satu jenis coklat. Kacang. Yang tumbuhnya cuma di Dubai. Enggak. Oh, bisa di Wonosobo juga. Enggak tahu. Cimahi bisa. Enggak, mungkin ya harusnya bisa. Ya bisa lah kita. Jadi bikin. sebenarnya Justru ini momentum. Banyak apa namanya, bukan komplementari, substitusi. Untuk si coklat Dubai ini. Iya. Bahkan kita bisa jadiin momentum ini kan, karena mereka jadinya nggak bisa ngirim. Mendingan kita yang mendominasi. Tapi kayaknya ada satu bahan yang emang agak sulit di kita deh. Yaitu? Apanya ya? Macanya. Itu yang hijaunya pistachio Kak. Itu. Oh yang hijaunya itu si pistachio. Bukan maca. Ya. Iya bukan. Sorry ya, aku belum pernah ke Dubai soalnya. Aku juga belum sih. Tadi mau pertanyaannya bukan itu tapi sebenarnya menurut kalian. Menurut kalian nih. Menurut kalian ya. Menurut kalian. Ya, menurut pemahaman, menurut keyakinan kalian. Menurut kalian harus ngapa kalau misalnya perang benar-benar terjadi? Perang dunia ketiga. Susah banget ya. Syukurin, untung bukan gue yang ditanya. Tok tuh. Perang, ya. Siapa tahu ternyata ChatGPT juga punya agenda tertentu. Iya. Ini dead air. Oh iya. Ngomong sini makanya. Iya. Sini tanggung. Susah nih. Tapi intinya adalah atau cepat ngomongnya, coba. Kacamata. Jangan panik. Yang pertama jangan panik. Kalau harus stok makanannya harus yang tahan lama. Ya, frozen food. Enggak juga. Makanan kaleng lah ya. Terus tarik duit sebanyak-banyaknya, duit cash. Tapi ini bukan bahaya banget. Iya, di laku Mas. Soal emas tuh ya, hari ini emas naik ya 50.000 emas antam. Apanya? Iya 50.000 naik hari ini 3.100.000 gitu. Maksud gue ya emas itu memang mau kapanpun kalian nabung tuh nggak ada salahnya gitu, nggak harus nunggu di harganya berapa. Semangat Mas. Dan uang cash tadi jangan sampai ada yang mau kepancing provokasi ya. Misalnya ini ajakan untuk money rush gitu misalnya. Tarik uang kalian sebanyak-banyaknya karena ini bentar lagi mau perang. Pasti tuh ada yang begitu tuh di narasi-narasinya. Jangan sampai mau terprovokasi kecuali memang dari sumber resmi gitu yang ngomong. Betul. Makanya sebenarnya juga ya itu tadi ya. Cukup kunci juga ya pemerintah untuk bisa memberikan statement gitu. How we should act. Ya kan? Pak Prabowo udah ngomong belum sih? I don't think so. Belum kayaknya. Di IG juga belum ya? Belum. Let call Teddy? Belum juga. Mas Gibran?
Yang pernyataan bahwa Pak Prabowo Follow mau gak sih? Follow gak sih? mau menjadi jembatan untuk negosiasi, itu siapa pernyataannya? Ya. Tipikal masyarakat Indonesia nih baca headline aja ya. Dari Setcam kalau nggak salah. Iya ya. Oh, Menhannya dari kita. Kemenhan. Oh. Not even dari Prasetyo Hadi ya? Atau dari Menkom DG gitu ya? Oh, bahwa kita akan menjadi, bukan kita, Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo siap menjadi negosiator perdamaian gitu ya. Kalian membaca eskalasi perang ini akan lebih besar dari sebelumnya atau enggak gitu kan? Perang yang mana satu? Betul. Menurut gua enggak sih, tapi Mas Yansa. Menurut gua enggak akan jadi World War 3. Hopefully not. Enggak. World War 3 itu Zombie. versus plan. Belum tentu. Iran akan menyerang secara fisik atau tertutup. Iran gak akan berani menutup Selat Hormuz untuk sepenuhnya gitu. Nah, jadi buat detikers yang juga hari ini lagi mencari tajil, kita sarankan buat ke Ben Hill ya kan. Ada beberapa tenan-tenan yang juga di sana bisa dikunjungin. Ada rekomendasi pepes enak gitu. Tajil pepes. Enggak ya? Emang pepes gak termasuk pepes tajil? Pepes tuh lauk gak sih? Kamu makan pepes pakai apa? Sendiri? Pakai nasi? Enggak. Pakai apa? Pepes aja. Sendiri? Iya. Di gado? Iya. Unik. Ngurangin nasi. Oh, enggak juga. Pepes tahu kok tajil sih? Iya, orang belinya di pasar tajil ya, gua anggap itu tajil. Ya lauk, kan ada pepes tahu, ada pepes jamur, pepes ikan. Jadi tajil itu apa selain gorengan? Kolak. Kolak, yang bener kolak. Es pisang ijo, coto. Itu temennya maksudnya. Terus itu bakso, es sate. Campur, mixed fruit with ice and condensed milk. Jadi 95.000 tuh harganya kalau begitu harganya. Namanya. Terus kurma keju, mozzarella, steak, kurma apa bahasa Inggrisnya? date, ya. Pistachio. Udah ada yang jual tajil pistachio dalam bentuk apapun, tahu goreng pistachio. Duh, repot. Ya, mau gimana dong? Tahu jelotot enak sih. Gehu. Tahu jelotot. Enggak sih, tapi biasanya pistachio tuh garnish. Ini kita puasa masih guys. Kita break dulu ya. Oke. Habis ini kita punya Berita Nusantara yang akan membahas soal apa? Longsor Menahun. Di mana? Di Sukabumi. Ungaran, Jawa Timur dong. Betul? Iya. Oh iya Jawa betul. Tengah dong. Habis ini kita kembali lagi di Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore kacamata siapa Menjelang ini? jam berbuka. Coba. Saya pakai. Biar kayak listeners. Oh, plus ya. Betil. Orang tua. Apa sih plus? Nggak tahu. Ih, gimana cara melihat dengan sepertinya? Murah ini. Coy. Di menjelang hari raya itu biasanya, nih gue ya,
cukup konsiderasi ketika mau bolak-balik Bandung karena biasanya ada perbaikan jalan, ada apa tuh namanya, ya buka tutup jalan dan segala macam juga gitu. Most likely adalah karena adanya perbaikan jalan lah ya, karena orang-orang udah mau pada mudik gitu. Jadi lebih macet gitu ya. Benar, tapi ini ada satu daerah yang sebenarnya tuh bukan karena rusak ya, tapi karena ada fenomena alam. Apakah nanti kita akan cari tahu apakah sebenarnya karena tanah bergerak ataukah curah hujan tinggi atau apa. Tapi yang jelas si longsornya ini tuh udah terjadi selama bertahun-tahun ya, kurang lebih dari tahun 2022 tuh. Wow. Dan sampai saat ini tuh masih terjadi ya itu tadi Longsoran. longsor dan juga pergerakan tanah juga gitu. Serem dong berarti kalau Serem warga yang tinggal di situ. banget. Ini Detikers kalau nanti ya udah up juga. Ini udah naik juga di Detik Jateng juga sebenarnya. Nah, walaupun kalau kelihatannya ya secara kasat mata memang dari foto yang beredar tuh ini bukan daerah pemukiman sih, memang kayak Jurang aja gitu hutan. ya. Asalnya nggak jurang. Iya. Nah, tapi makin kesini makin dekat ke pemukiman warga yang akhirnya juga Oh ini bikin. tuh hutan berarti. Nah, gue nggak tahu deh apakah pemukimannya di pemukiman sana atau enggak. atau mungkin juga sebelah sini justru bahkan pemukimannya. Tapi yang jelas longsornya ini tuh udah terjadi dari 2022 yang Iya. artinya juga menahun juga nih gitu. Jadi makin dekat ke pemukiman makanya kita juga pengen cari tahu ya seberapa jauh bahaya dari longsor ini sampai kondisi saat ini. Kita akan terhubung bersama dengan jurnalis Detik Jateng Ardian Dwi Kurnia yang akan ngelaporin langsung dari lokasi. Selamat sore Mas Ardian. Selamat sore guys. Selamat sore Detik. Selamat sore. Selamat sore Mas Adrian, lagi ngabuburit juga nih. Betul, ini lagi ngabuburit. Kebetulan saya lagi di Kabupaten Demak ya. Maaf ini karena lagi ada liburan. Oke. Oh, di Kabupaten Kita langsung Demak. nih dari TKP seperti itu. I see. Jadi ini dari Demak aja melaporkannya juga. Walaupun sebenarnya ini daerah yang mau kita highlight itu adalah di Ungaran ya. Ungaran ini tuh atau lebih tepatnya tuh ada di kecamatan mana nih yang katanya di sana ada longsor menahun, Mas Adri? Oke, itu jadi lokasinya ada di Desa Kalongan ya, Kecamatan Paratimur, Kabupaten Semarang. Nah, itu lokasinya memang dia cukup berada di ketinggian dan semula itu kan ada jalan tuh. Nah, jalan itu adalah jalan alternatif ya yang kan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak. Ini salah satu alternatif. Oh, dan memang juga berada di posisinya tuh cukup tinggi gitu. Tapi apakah dari foto-foto atau video yang sekarang lagi kita tampilkan ini terlihatnya tuh seperti hutan atau apa sebetulnya daerah yang terkena longsoran ini, dan luasannya tuh kayaknya cukup meluas terus gitu ya? Ya betul. Jadi yang tersorot oleh kamera itu berada di sisi utara. Jadi longsoran itu kan mengarah ke utara ya. Longsorannya mengarah ke utara. Nah, di sana itu dulunya itu adalah semacam perkebunan dan perhutanan. Kalau menurut masyarakat setempat itu milik perhutani sama milik masyarakat sih kalau menurut warga. Jadi arahnya ke sana, tapi yang tergerus itu kan di sisi selatan. Sementara di sisi selatannya itu ada perumahan warga ya, perumahan warga yang tercatat dari BPBD itu ada 22 kakak yang berada di sisi selatan dari longsoran tersebut itu. Jadi kalau kondisi terkini Jumat kemarin saya kan datang langsung ke TKP. Itu jaraknya dengan rumah yang terdekat itu sekitar 40 sampai 50 meter. Jadi ujung longsorannya itu ke rumah warga ini hanya sekitar 50 meter seperti itu. Tapi tanahnya tidak bergerak longsor ke arah pemukiman ya, justru sebaliknya ya. Betul, jadi tidak arah permukiman, justru ke arah perkebunan itu kan dia kan semakin turun kan, karena dia kan letaknya di atas tuh, di ketinggian itu semakin turun dan jangkauannya itu ke bawah sana itu sampai sekitar 1,5 kilometer dengan luasannya itu 250 meteran dan tingginya itu dari atas di bawah diperkirakan oleh BPBD itu sekitar 60 meter, seperti itu. I see. Nah, ini pertama kali terjadi kejadian longsor ini di tahun 2022 ya. Seperti apa? Apakah sebetulnya langsung besar atau kayak gimana Mas Ardi kejadiannya?
Oke, jadi memang kalau di daerah yang lebih bawah lagi itu informasi dari masyarakat sejak dari 2010 tuh udah mulai ada geser-geser dikit. Tapi sudah. Terus kemudian lompat nih ke 2022, di lokasi itu kan ada jalan ini ya, jalan alternatif itu ya. Jalan Itu aspal ya? Jadi ya itu jalan-jalan aspal. Jadi kan ada 2 lajur nih, yang ke arah barat dan ke arah timur. Nah, salah satunya itu jadi posisinya lebih rendah dan tidak bisa dilewati karena tanahnya tuh turun. Pada waktu itu. Nah, kemudian semakin lama itu semakin parah hingga sampai kemarin di tanggal 16 Februari tahun 2026 ya. 16 Februari kemarin itu dia makin parah lagi, dia jadi bagian atas itu semakin turun dan yang bagian bawah itu seperti mengalir ke arah utara berarti. Ya, mengalir ke arah utara. Oke. Seberapa besar potensi longsor ini juga akan akhirnya merembet ke pemukiman, Mas, sejauh ini pemaparan atau informasi dari otoritas terkait? Baik, jadi dari BPBD sendiri ya menyampaikan kalau fenomena ini tuh bukan tanah bergerak yang seperti misalnya di daerah Semarang, di daerah Tegal itu kan ada fenomena tanah bergerak gitu ya. Itu tidak seperti itu, tapi informasinya ini adalah semacam batu lempung formasi kerek ya. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, itu kan tanahnya tinggi nih. Nah, pada lapisan tertentu itu ada batu lempung formasi kerek dan di situ itu ada air. Airnya itu dia membentuk semacam penampungan. Jadi ada air tertampung di sana, kemudian tanah di sekitarnya kan menjadi jenuh nih. Tanah di sekitarnya menjadi jenuh, sehingga air yang di penampungan itu tuh mengalir. Nah, bersamaan dengan airnya itu mengalir, tanahnya itu ikut ke bawah. Nah, makanya jadi tanah itu yang bawah semacam bergeser, yang atasnya itu ambles. Nah, jadi fenomena jadi bukan seperti landslide atau longsoran yang dari atas turun seperti ini ya. Jadi bawahnya yang bergeser, kemudian atasnya itu turun ambles. Karena nah, atasnya itu termasuknya yang ada di jalan itu. Betul. Jadi di bawah itu karena tanah jenuh itu tadi ya. Jadi fenomenanya seperti itu. Dan terkait potensi meluas itu ada, tapi dari BPBD sendiri kan ini prosesnya masih meneliti lebih lanjut ya, terkait terutama airnya tuh di sebelah mana sih gitu. Jadi masih berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial untuk nyari nih di mana sih titik airnya. Karena kalau dari pantauan itu kan memang airnya masih ada kan, airnya masih ada dan itu memang berpotensi untuk merembet lagi nih longsorannya dan bisa-bisa mendekat ke rumah warga. Nah, rencananya nanti kalau titik airnya itu sudah diketahui, itu akan dilakukan penanganan yang kemarin disampaikan oleh kepala BPBD-nya. Nah, bisa saja nanti titik airnya itu akan dikeringkan. Ini kan udah ketahuan nih, titik airnya itu dia akan dikeringkan, sehingga tidak ada lagi pergeseran tanah di bagian bawahnya, mengakibatkan bagian atasnya itu ambles. Nah, kemudian sisa-sisa longsorannya tadi, yang tadi kita lihat sama-sama di layar ya, itu nanti akan dibuat daerah sharing sehingga dampaknya itu tidak terlalu parah. Rencana penanganannya itu seperti itu. Nah, kemudian untuk ke masyarakat sendiri ya, untuk saat ini memang belum ada himbauan untuk mengungsi dan masyarakat pun masih tinggal di daerah tersebut. Namun dari BPBD sendiri langkah yang disiapkan itu menambah EWS ya. Di sana kan ada satu EWS tuh. Nah, itu nanti EWS atau early warning sistem peringatan dini terhadap longsor ya. Itu nanti BPBD akan menambah early warning system lagi di sana untuk biar bisa terdeteksi lebih dini gitu ya. Dan masyarakat peningkatan risiko bencananya ditingkatkan oleh BPBD. Itu cukup buat warga tenang begitu Mas sejauh ini? Ya, kalau kemarin saya wawancara beberapa warga sih was-was ya. Kita mengaku was-was, takut ya. Kemarin saya datang, itu posisinya habis hujan. Ya cukup banyak warga di sana, jadi mereka tiap habis hujan tuh lihat gitu loh, datang ke sana pasti cek takut ya. ada yang geser lagi nggak, ada yang geser lagi nggak gitu. Ya mereka tuh rutin ternyata ngecek di sana. Kita khawatir. Cuma kalau ditanya kan saya tahu kan, kira-kira pengen ngungsi nggak atau pengen istilahnya relokasi atau apa. Sementara sih untuk warga yang di sisi selatan itu ya, itu mereka kayak belum sih Mas ya, kalau bisa ini gimana lah biar longsornya itu nggak makin tambah panas. Tapi nggak ngungsi juga ya? Ada yang ngungsi nggak? Enggak.
Atau Informasinya sebetulnya belum ada yang seperti apa himbauan gitu dari BPBD atau mungkin otoritas lainnya juga untuk masyarakat yang berada yang tinggal di situ dan mungkin juga sudah mulai merasa was-was gitu, Mas? kalau dari BPBD setempat itu kan sudah memasang ini ya tanda peringatan kalau di situ kan ada longsor terus jangan mendekat ke area tersebut gitu. Dan kemudian untuk masyarakat sendiri ya ada kemudian karena di situ ada early warning system ya yang sudah terpasang itu juga untuk diperhatikan tanda-tandanya dan masyarakat sendiri juga karena memang ini kan masih dalam kajian lebih lanjut ya jadi diimbau tidak perlu khawatir berlebihan seperti itu. Jadi menunggu dari BPBD langkahnya akan sejauh apa. Tapi sampai saat ini informasi yang kami peroleh ya masih itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memasang early warning system pada daerah lain. Oke. Kalau dari BPBD sendiri kapan rencananya akan mulai dieksekusi gitu ya. Dilakukan upaya perbaikan atau tadi nge-track dulu nih posisi airnya juga seperti apa. Di-share nggak, Mas? Oke. Jadi memang sejak longsoran awal 2022 itu BPBD kan sudah aktif ya terutama dari tim kajian teknis dari Pemda setempat yaitu untuk memetakan lokasi kebencanaannya, kemudian sebenarnya dugaan apa yang terjadi dan lain sebagainya itu sudah dari 2022 dan sampai sekarang juga masih. Tapi untuk kemudian lebih lanjutnya seperti apa, seperti misalnya ini kan rencananya dari Badan Inovasi Geospasial itu mau datang ya. Terus kemudian bentuk penanganan konkretnya seperti apa, apakah nanti itu aliran airnya itu akan dikeringkan kemudian dibuat terasering itu kan masih wacana ya istilahnya. Jadi nanti masih menunggu kajian lebih lanjut nih. Tapi rencananya seperti itu kalau memang nanti hasil kajiannya itu memungkinkan, barulah nanti dia akan dilakukan penanganan yang tadi saya sampaikan. Lebih seperti itu sih informasinya dari BPBD. Baik. Baik Mas Ardian, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan tidak meluas sebelum warga mendapatkan mitigasi ya. Apakah itu ada evakuasi begitu? Jangan sampai ada korban lah ya terkait kejadian ini. Terima kasih sekali lagi Mas Ardian Dwi Kurnia, jurnalis Detik Jateng melaporkan langsung dari Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat sore. Stay safe ya. Karena kalau ya itu tadi dia ya setelah dilihat tadi di videonya bahkan justru baru kelihatan tuh seberapa luas gitu ya si longsoran tanah ini dan sebetulnya juga jadinya cukup complicated juga gitu ya dimana sebetulnya ini bukan pergeseran tanah tapi memang ada tanah ambles gara-gara ada air lewat yang sampai saat ini masih belum ditemukan titik airnya tuh di mana untuk bisa katanya. Dicegah gitu ya kelanjutan dari musibah longsor ini. Itu dia ya ternyata mau air lewat mau lewat tetap ya bikin pusing juga tapi yang paling penting adalah masyarakat yang tadi ya yang di sana kan jaraknya udah tinggal 50 meter lagi tuh sama si longsoran tanahnya ya mudah-mudahan segera dimitigasi juga apakah perlu ada fungsi atau mungkin ada upaya-upaya lain gitu untuk tapi gokil emang si Jawa Tengah ini kemarin kan kita yang tanah bergerak di Jawa Tengah ada di Semarang ada di kabupaten juga iya bener dan kayak banyak tuh ya banget. Titiknya Tegal lagi Tegal. Iya, tapi kita lagi bahas Jawa Tengah. Iya. Nggak usah kita prihatin sama Jawa Tengah tuh lagi banyak musibah pertanahan. Iya, pergerakan tanah juga gitu ya. Oke deh kalau gitu kita bergerak juga. Yuk. Kita move on dulu ke kondisi lalu lintas terkini. Ada rekan-rekan dari NTMC juga yang sudah siap nih untuk melaporkan buat Detikers yang mungkin sudah mau menuju jam-jam pulang kantor atau mau war takjil gitu ya. Kita ceki-ceki ada siapa nih. Selamat sore. Hai, selamat sore Ida dan Eiza. Selamat sore, udah lama nggak ketemu sama Brigadir Aniza nih ya. Kayaknya cukup cocok untuk kita tanya tajilnya apa nih sore ini, sudah disiapin belum?
Sore ini belum siapin lagi Kak. Aduh, siap. Habis siaran kali Menyusul ya. Menyusul. Menyusul Betul, ya. habis siaran kita langsung cus cari tajil. Betul, karena kalau Kak Edo tadi ditanya tajilnya apa, masa dia jawabnya pepes. Brigadir Aniza, pepes tuh bukan tajil kan? Makanan berat kan Kak? Ih, thank you Makanan so much. utama. Lauk gitu kan, kita kan makan pepes pakai nasi. Tahu. Itu Betul. tajilnya biasanya apa? Kalau Eiza berarti? Kolak. Nah, tajil Eiza Kolak tuh gorengan kolak. ya biasanya ya. Buat yang berpuasa takjilnya begitu. Buat yang tidak berpuasa takjilnya pepes. Iya. Baiklah kalau gitu Brigadir Aniza silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan juga Eiza, serta selamat sore Detikers. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita menuju ke CCTV di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M maupun Fatmawati untuk sore hari ini terpantau ramai, namun ketersendatan pada sore hari ini terjadi hanya menjelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun kepadatan arus lalu lintas pada sore hari ini terjadi, yakni dari arah Lebak Bulus, Blok M, Fatmawati yang akan mengarah ke kawasan Bintaro. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan selalu berhati-hati serta menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke kawasan Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani untuk sore hari ini terpantau ramai dan sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dan arus lalu lintas terpantau ramai dan cenderung tersendat. Ketersendatan terjadi karena sudah memasuki jam pulang perkantoran dan juga bisa kita saksikan bersama bahwa di kawasan ini sudah didominasi oleh kendaraan angkutan berat. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman serta menghindari blind spot. Dan berikutnya arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat untuk sore hari ini terpantau ramai dan cenderung mengalami ketersendatan. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan berikutnya kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo. Arus lalu lintas dari Karangasem yang akan mengarah ke kawasan Mandaan terpantau ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan untuk arah sebaliknya juga pada sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kami mengimbau untuk tetap berhati-hati serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan untuk yang terakhir kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Kertosuro ataupun Klaten yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi maupun yang akan mengarah ke Gerobokan. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, namun kami himbau untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kondisi jalanan yang licin karena diguyur hujan. Dan juga mengingat kami himbau memastikan bagi para pengendara, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas, kami mengimbau untuk tetap berhati-hati dan juga memperhatikan rambu-rambu serta arahan petugas kami yang ada di lapangan. Nah untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak serta melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau jika dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itu informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Anissa untuk laporannya. Informasi yang sangat kita tunggu-tunggu dari jam 2 pagi tadi. Jam 2 pagi muncrat gue. Berlebihan alias Dini hari ya Kak, iya nunggunya. loh. Ya kan Terima mau mana kasih. sih, mau mudik? Enggak, Mau jalan-jalan? enggak juga. Mau cari tajil? Kepo aja. Oh, mau nanya Brigadir Aniza nanti Iya. ininya di mana? Anunya, Apanya? itunya. Apanya? Buka puasanya. Hah? Kenapa Kak? Brigadir Anissa punya tempat jajanan favorit gak buat berbuka puasa? Atau beli tajil? Berbuka puasa karena berbuka ya Kak, jadi kayak semua apa aja tuh jadi enak ya, Iya, jadi benar. kayaknya semua aja oke. Oh, gak ada tempat khusus gitu ya Khusus, untuk iya. beli ya? Nggak ada sih Kak, mungkin karena enaknya tuh kalau jalan-jalan ke belakang rumah ya Kak. Karena kayak ada Jalan-jalan pasar ke kaget belakang gitu ya, Kak. rumah. Betul. Aduh pantut lagi. Brigadir Aniza terima kasih banyak. Terima kasih Kak Edo dan Kak Iza, sehat selalu. ngobrol Sehat sama Kak selalu, Edo ya. Terima selamat kasih. bertugas kembali. Selamat sore. Terima Tunggu. kasih, selamat sore. Operasi ketupat ya? Itu yang tadi mau gua tanyain Brigadir Aniza, itunya di mana? Oh itu yang lo maksud? Bukan praktik, apa? Operasi ketupat. Tugas. Iya. Tugas. Kita panggil lagi. Praktik gue Brigadir kayak Anissa. mau ngobrol sama dokter.
Tapi gue punya satu dish in mind karena baju kita kuning-kuning. Dinner dish. Lo pernah makan kerupuk banjur gak? Apa tuh? Tahu kan kamu? Ya. Kerupuk, benar, kerupuk buat asinan, kerupuk kuning, tapi dia disiram sama kuah oncom, sambal oncom. Enggak suka. Gua kerupuk. That is one of the ultimate teteh-teteh dish. Ya walaupun jadi nggak dish, meal sih, tapi kayak appetizer. Spoon. Ya maksudnya cemilan lah gitu. Itu enak tuh, biasanya tuh di bulan Ramadan tuh bermunculan tuh tukang-tukang kerupuk banjur. Tapi lo asinan Betawi itu suka? Suka banget. Oh iya, enak Juki, ya? Juhi, Gue gak suka pernah banget. tertarik lagi. Rasanya apa, asin? Asem. Asin, asem, pedas, segar. Sayur semua itu loh. Oh itu sayur semua Iya. isinya. Kukira ada ikannya. Enggak ya? Iya. Ya nggak tahu, siapa tahu. Enggak ada. Sayuran semua ada, toge, wortel, timun, kol, kacang. Pakai kerupuk itu. Luar. Sini biar nggak dead air. Iya. Nggak usah masuk, suaranya aja. Suaranya aja. Nyala. Nyala nggak? Yuk. Nyala nggak mic yang Ya. ini? Nah, nyala dong. Coba. Nah, nyala. Aku pernah dead air. Pernah makan itu dengan semangat. Kerupuk Ternyata, kuning. Kerupuk kuning. Emang ketebalannya itu berbeda. Kalau di rumahku di Jogja sana itu tuh lebih tipis dia. Benar. Tapi kalau yang di sini itu lebih tebal, lebih lebar. Karena kan menghadapi ibu kota Jakarta. Betul, harus sabar ya. Nah, itu kemudian waktu aku makan ternyata kosongan gitu tanpa bumbu. Itu nggak ada rasanya. Padahal kalau di Jogja itu ada rasanya gurih. Emang harusnya gurih. Atau aku salah tempat makan kali ya. Iya. Terus aku mau makan lagi Beda tuh. vendor. Atau dia nggak makan pelengkap lainnya gitu. Jadi Enggak. Harusnya tuh berdiri sendiri dia kerupuknya. Oh, Iya, gitu. Iya. iya. Namanya Ganevo. Kerupuk Ganevo. Ganevo di Pekanbaru tuh Volley. ubi Oh bukan. Volley. ubi kotak-kotak. Hah? Ubi kotak-kotak. Ubi Kalau yang itu dipotong tuh kecil-kecil. yang negara tuh Geneva, ya. Itu ibu kota. Iya. Kalau yang kotak-kotaknya tadi alat antrinya nggak? Cua. Kotak. Ya, cari kerupuk itu. Aku cari kerupuk itu dulu ya. Let's We'll be go. right back, Detikers. Habis ini kita punya komunitas WFC Journal yang akan kirain berbagi. komunitas work from cafe. Nggak tahu, ini beneran Lah cafe iya. kah? Loh lah iya. WFC Journal. Oh, WFC. Abis ini Detik bersama kami Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Cuma ore-ore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semakin mendekati jam berbuka puasa. Iya nih. Tapi aduh iya nih kayaknya. Buka puasa tapi ke ini, Kayak lambung. lebih ke sakit dada Lambung. ya, sakit jantung. Kak, kita mau ngomongin satu wadah, satu community yang mungkin membuat kita, mengalau kita untuk bisa bekerja dari mana saja. Oke. Dan dalam satu lingkungan yang aman dan nyaman, tapi kayak seru gitu. Padahal sebenarnya intentionnya adalah kerja di luar gitu. Iya, nama komunitasnya WFC Journal, bukan nama coffee shop, tapi katanya Di sih state ini dulu ya. stand-nya adalah work from cafe gitu. Yes. Ternyata ada komunitasnya guys. Iya, ini something new juga ya. Maksudnya kayak kukira tuh bekerja ya sama Ya teman udah kantor. kerja aja. Teman udah kantor. kerja WFC pun ya udah kerja aja gitu kan. Iya. Kita mau kerja di kafe pun pada akhirnya sebenarnya pengen cari ketenangan aja. Ternyata ada Betul. komunitasnya. Nah inilah ya
akal-akalan Gen Z. Akal-akalan Gen Z. Karena Gen Z yang selalu punya membuat hal kecil atau hal yang nggak kepikiran sebelumnya jadi sesuatu gitu. Nah, lagi-lagi hadirnya dari Gen Z juga kita akan ketemu sama founder dari komunitas WFC Jurnal, yaitu adalah Kak Amel Susanti. Kak Amel. Selamat sore. Lagi WFC nih. Tadi baru WFC, ini baru pulang. Serius? Serius. Kamu tuh WFC-nya berapa lama sekali dalam seminggu? Kebetulan aku sekarang fully remote gitu. Oh Seru gitu. banget. Iya, jadi kayak bisa tiba-tiba work from Bali gitu. Wes. Itu agak jauh ya. Kafenya di C-nya Canggu ya, bukan Kafe ya. Canggu. Mau From Canggu. Cirebon, mau Iya, bisa. Cimanggis, Cimahi. Cinere, ya. gitu. Enggak juga kan. Oke. Tapi sebenarnya bener nggak tadi kita mendefine WFC Journal ini adalah sebuah komunitas atau sebuah wadah yang ya udah kita kerja beda-beda kantor, beda-beda job desk, tapi ya bareng aja gitu Ketemunya dari di kafe. manapun. Ketemunya di kafe. Apa gimana sih? Sebenarnya tuh bener Kak. Jadi WFC Journal tuh dulu sempet terbangun karena kita punya kayak isu yang sama kayak gitu. Jadi Kayak pain itu. points-nya sama, yaitu kita kerja selalu sendiri, somehow kesepian mungkin. Terus kita pengen vibes baru. Karena mungkin beberapa orang ngerasa, remote working enak banget tahu. Karena bisa kerja di Dari mana mana aja. aja. Tapi somehow kalau misalnya di rumah mulu, kayaknya ada Boring. lumayan distraksi, boring. Jadi kayak kita ngumpul aja nih, kita kerja bareng-bareng kayak gitu. Jadi komunitas ini bertujuan supaya orang-orang yang WFC ini tidak ngerasa lonely gitu. Bener. Ketika lagi WFC. Bener, justru dulu ini tuh akar dari kenapa terbangunnya WFC Jurnal, kesepian ini, lonely-nya ini. Oh gitu. Dan terus gimana ketika mau jadi bagian dari WFC Jurnal? Apakah sebetulnya juga harus ada prosesi daftar dulu apa segala macam atau gimana sebenarnya kita bergabung aja? Karena kayak kan sebenarnya tujuan utama kita tuh tetap kerja ya Benar. gitu. Kalau buat bergabungnya sendiri, biasanya kita ada agenda rutin yang per minggu gitu Kak. Jadi agenda rutin ini kita open form, ntar mereka bisa regis, baru ntar kita bakalan kurasi beberapa orang yang kerja dari kafe juga, dan juga baru kita ajak buat kerja bareng-bareng di kafe. Kayak gitu. Dengar-dengar ada iuran 13 juta per bulan ya. Mahal banget. Kata gue bisa gaji karyawan lagi. Arisan kali mereka ya. Bentar ya, tapi step yang pertama ya kan, ini gue udah agak sulit nih untuk gabung ke WFC ini karena syarat pertama adalah punya pekerjaan dulu ya. Oh sebenarnya enggak Kak. Punya. Bahkan kadang beberapa dari kita, Pura-pura kerja pun bisa ya. enggak juga. Jadi Oh. kayak job seeking kayak gitu. Jadi sekalian Freelancer. Skripsi. tapi Skripsi biasanya tesis juga. sih kalau misalnya itu. Harus bener-bener. SD. Enggak juga, cuman kadang buat nge-match obrolan antara orang-orang yang masih kuliah Oh, sama orang-orang yang betul. sudah bekerja. Iya, Biasanya iya, iya. biasanya kalau misalnya S2, S3 tuh udah ada background pekerjaannya sendiri kayak gitu. Iya, gue kira gue udah happy banget bisa gabung. Gitu. Jadi admin juga bisa nanti di komunitas ini. Pakai belajar Canva kayak kita yang penting bawa laptop tahu nggak tahu nggak ada meme kucing yang mainan laptop yang kayak Iya, pura-pura. betul. Pura-pura. Itulah gue. Oke, tapi so far dari kapan Kak berarti ini udah ada si WFC Terbangunnya Journal? 2024. Sebelum Oke. Masehi. 2024 di pertengahan kayak gitu. Dan sampai sekarang kita growing, dan sekarang juga udah lumayan ada ribuan. Weh. 2000-an Iya. anggotanya. Banyak Ada tau orang nggak? lonely Seru di nggak? dunia Iya, ini. Ada nggak pekerjaan-pekerjaan yang unik akhirnya ketemunya di WFC Jurnal ini? Ada. Apa paling unik? Paling unik pernah ada orang yang kerjanya fact checking. Fact checking. Jadi Fact ngecek check. Jurnalis dia. Iya, Oh. jurnalis tapi fact checking. Tapi fully remote dari company-nya di Australia. Oh. Terus Oke. kayak dia kerja buat ada media tersendiri Iya, yang iya, iya, iya. ntar diliatin misalnya kayak cara buat Ngewar takjil. Oh, bukan. enggak juga. cara buat aduh mau apa sih itu? Iya. Cara buat misalnya kita mau ada bikin obat apa, Iya. pakai apa, itu dicek kayak Oh, gitu-gitu. gitu. Ternyata ada orang di balik itu. Dan ntar jadinya publishnya kayak di band atau di
diturunin kayak gitu-gitu. Oh gitu. Jadi yang kayak misleading information kayak gitu. Iya, soalnya Indonesia sarang hoax ya, jadi banyak yang harus dicek ya. Kayak grup-grup keluarga juga. Iya betul. Gue dari fact checking, jadi kayak Wow, fact check. Enggak, kita enggak ngomongin. Ada rewards-nya nanti. Itu sensitif loh kak. Fat checking ya. Gak apa-apa, itu buat kesehatan. Pendekatannya kesehatan. Iya, iya. Oh itu yang paling unik menurut kamu yang sejauh ini ditemukan ya? Atau sebenarnya banyak juga yang kayak punya bisnis sendiri, tapi bisnisnya juga random. Kayak misalnya ada yang suka open trip sampai ke Eropa kayak gitu. Oh enggak dong, itu ada juga tuh aku tahu tuh open trip sampai ke Eropa, tapi kayak misal pesertanya cuma 1. Jadi konsepnya open trip Blok M, tapi jadinya nemenin sendiri gitu doang. Jadi kayak misal kakak butuh mau keluar negeri, aku udah sering keluar negeri banget, ayo aku temenin. Oh teman sewaan itu namanya. Itu kayak random tapi ternyata ada orang yang bekerja Open kayak trip gitu. tapi private. Iya. Open private, private open private. Oh, berarti nggak open trip ya? Private trip. Private Ya, trip. Thank you. Based on your consideration. Iya, ya. Oh jadi sampai saat ini sudah ada 2.000-an orang. 1.800. 1.800. Tersebar di mana aja tuh? Di Tersebar. Jawa doang atau? Di Jabodetabek. Oh Jabodetabek doang. Terus lokasinya tuh gimana? Maksudnya apakah nanti kerja sama-sama terafiliasi sama satu kafe atau tempat, terus dibook aja gitu untuk yang mau kerja-kerja gitu? Nah Atau makanya biasanya tuh kita ada 2 tipe event gitu kan. Ada yang casual yang dimana kita ayo kita hari ini kesini udah gas semuanya bisa datang dan lain-lain kayak gitu. Atau satu lagi yang kayak kolaborasi dan kita nggak mau ngebebanin kafe juga buat jadinya berkumpul tanpa ada kayak misalnya nge-book dulu kayak gitu-gitu. Jadi kita ngehindarin itu. That's why beberapa orang harus kita kurasi dulu kayak gitu. Dia Kalau ada sekali kumpul gitu berapa orang biasanya yang 10 sampai 20. Bahkan paling banyak sempet sampai 27 orang. Jadi itu ngumpul di satu meja gitu terus kerja bareng itu gitu kamu apa bisa gimana? bikin startup lagi. Oh sebenarnya. Iya. Kan Iya. tadi mau ditunggu WFC Journal Corporation. Oh iya ada corporationnya ya. Iya. Keren. Wow. Ya kerja di kafe mungkin biar kebayang. Jadi kayak datang biasanya tuh pagi siang kita kan mulai dari kayak jam 10 jam 11 gitu. Datang semuanya untuk open laptop masing-masing, bekerja, ada yang meeting, ada yang menyendiri buat meeting yang gak kedengeran dan lain-lain. Baru kayak jam 3, jam 4 kita kayak ada mingle session kayak gitu. Oh ada mingle sessionnya Betul. juga. Udah berapa banyak yang kemudian Match. Itu kan arahnya. bermuara pada sebuah hubungan. Lo mau nanya kan, kayak kapan waktu yang paling tepat untuk lo join Join. WFC ini? Kebetulan saya WFC sekali seminggu Kak. Jadi kalau misalnya ada waktu bisa join. Oh bisa banget. Nah. Bisa. Tapi ada Kak yang bermuara. Ada yang bermuara? juga iya. Nah. Kita Sampai doain, nikah pun juga ada? Kita doain mereka menikah ya. Oh masih on the way nih ya. Masih on the Tapi way. ada ya. Ada. Gue tahu akal-akalan siapa tuh. Lo akal-akalan kan ikut komunitas ini. Tapi gak apa-apa, justru jadi sebuah hal positif ya. Karena soalnya kalau di rumah doang takutnya dikira Betul. ini Pesugihan. Betul. Minimal keluar lah bawa laptop kan. Benar. Ke Ada kafe. kelihatan kerjanya. Bener. Walaupun main Roblox gitu. Iya. Developer dia ternyata. Oh iya benar. developer Roblox. Tapi sebenarnya ini tuh apa ya? Kamu tuh pandai menangkap gitu ya satu apa ya Opportunity. tren, satu momen dimana kayak sekarang kan orang bekerja tuh udah berubah gitu, nggak mesti ada bentuk kantor fisiknya gitu, dan akhirnya tapi sebenarnya juga menumbuhkan satu problem baru juga kalau kayak ya lonely lah, atau mungkin sebenarnya juga butuh ada sosialnya juga gitu. Tapi sejauh ini kamu memandang atau gimana ya, kamu ngelihat orang-orang yang ikutan si WFC Journal ini apa sih yang mereka penuhi dari community yang kamu bikin? Sih sebenarnya tuh kita bahas dulu ke adulting. Ini jauh. Gak apa-apa. It's okay. Agak jauh tapi gak apa-apa. We can go anywhere. Punten, kalau dia mah adultnya udah dari dulu. Aku lebih kira olding. Oh Alding. Balding. Karena aku agak masih Gen Z gitu ya. Iya, Jadi kayak kalau Oke kita deh ngomongin- Gen Z. Kalau kita ngomongin adulting, jadi kayak sekarang tuh fase dimana kita identity crisis, quarter life crisis, kita bingung, kita nggak tahu diterima di mana kayak gitu-gitu. Apalagi ditambah dengan
pertemanan tuh udah beda gitu sekarang. Kayak ada yang pertemanan transaksional aja, ada yang pertemanan udah lama banget nggak ketemu, udah pindah tempat kerja di mana dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi kita pengen jadi third space-nya kayak gitu. Kayak misalnya di sekolah kan ya temenan sama teman sekolah, di kuliah temenan sama teman kuliah. Tapi kadang ada yang bilang juga kayaknya teman kantor tuh nggak bisa jadiin temen deh, kayak gitu. Ada anggapan-anggapan nggak usah jadiin teman kantor tuh teman di luar kerjaan juga ya. Bener, apalagi Siapa tuh Kak kamu? oh kalian nggak temenan ya Bel? Kita bukan sekantor. Oh, oke. Bukan. Oke, jadi kayak kita juga ngelihat kalau misalnya ada orang-orang yang kayak canggung juga kan, temenan tapi kerjaan ntar jadi nggak profesional, ada drama dan apa-apa kayak. Oh, jadi ini jalan tengah yang mereka ambil supaya nggak begitu, gitu maksudnya? Atau Enggak apa? juga, itu kita ngejawab satu pertanyaan yang tadi. Yang keduanya justru kalau orang-orang yang malah nggak pernah ketemu teman kantornya sama sekali. Iya banyak tuh, karena makin banyak pekerjaan yang memang sendiri aja Iya, kerjanya dan ya. bebas aja mau dari mana aja. Kayak tadi WFC jadi work from Canggu lah. Iya. Cikampek. Cianjur juga Dari bebas. tol ya. Kayak gitu. Jadi emang Cilek sih. ya itu kita ngejawab itu tadi. Jangan takut untuk kerja remote ya. Betul. Karena dulu sebenarnya itu yang ku experience juga kan. Kalau aku sering nyebutnya kayak loneliness 2.0 gitu. Gen Z tuh ada aja kalau bikin istilah ya. Dibikin-bikin gitu tapi jadi tren. Tell me about it. Karena kalau kayak lonely aja kan kayak oh lonely oke gitu. Tapi kita loneliness 2.0. Karena waktu itu aku pernah ada dihadapkan dengan masa dimana kan aku rantau. Jadi aku bukan orang Jakarta. Sombong. Serius. Kebalikannya harusnya ya. aku bukan orang Jakarta, jadi aku rantau. Tinggal baru sendiri, betul. Hah? Salah. Orang mana? Palembang. Oh, soalnya kita kenapa for the context bukan ketahuan. Oke. Tapi dia orang Pekanbaru. Aku enggak orang Pekanbaru, enggak. Riau. Enggak. Parah nggak diakuin. Parah nggak diakuin. Palembang. Iya Palembang. Wong Kito. Betul. Wong kita galau. Galo. Karena kalau Wong Kito gelo tuh. Oh gitu. Oh, oke. Nah, kebayang loneliness Rantau. 4.0 kayak apa ya? Oh jangan dulu dong Kak. Jangan dulu ya, 2.0 2.0 aja dulu kita benar. kuasain dulu ya cara Karena kayak menanggulanginya. temen-temenku juga work from office, jadi nggak ada yang nemenin kerja kayak gitu, nggak punya pacar. Coba boleh nggak promosi sekali? Gue rencana. Boleh Kak? Boleh. Kayak gitu. Jadi- Detikers nih yang nonton kita rata-rata tuh 50 sampai 60 ribuan Oh, viewsnya. gue kira 50 sampai 60 tahun. Tadi aku Kamu juga mau mau sama mikir yang gitu. 50-60? Tadi aku juga mau mikir gitu. Kamu tipikal yang Takutnya Opanya opa dan om mau tapi kan lagi tren gitu sekarang di Gen Z Enggak, ya. Yang enggak penting kan dulu sih. ketenangan Enggak semuanya urusan Gen Z, dulu Kak. sih. ketenangan finansial Nggak kan ada yang sih, penting nggak dulu kan. kan. Tapi yang dibahas kalau pas lagi kumpul-kumpul gitu apa sih Iya, biasanya benar. topiknya guys? Banyak banget. Kak. Negara ya. Bahkan kita pernah sampai ngomongin tetangga Yu Ting Ting karena kita salah satu peserta kita ada yang tetangga Yu Ting Ting kayak gitu. Oh my god. Jadi dia kayak nge-spill kehidupan bahwa oh kalau lagi kasus wartawan tuh gini kayak gitu. Nongkrong di depan rumahnya gitu. Gue terlalu berekspektasi tinggi ke dia. Oh, enggak, Tadi itu- gue bilang ngobrolin negara. Itu maksudnya tipe kerandomannya aja. Tapi selain itu pasti yang kayak casual gitu kita omongin kayak misal jadwal pilates bareng, Iya. contoh kerjaan atau kayak ngulik Kirain kerjaan satu jadwal sama pilates lain. Pak Prabowo. Takut. Yang pilates tuh bukan Pak Prabowo tahu. Siapa? Bu Mega. Serius? Iya katanya. Wow. Serius ini gue. Spill dah. Ya di rumah lah udah nggak level kalau beliau Dia kalau manggil coach ke rumah. coach ke rumah gitu. Anyway, Gitu. ngomongin tetangga Ayu Ting Ting tuh random banget sih. Oh itu random. Oh atau kadang kita kayak rekomendasi makanan di mana yang paling enak. Iya. Atau kita ngebantah, ternyata viral doang tapi B aja kayak gitu. Jadi kayak kita dapet ngeret ya. langsung gitu dari orang yang udah pernah. Gen Z itu kan paling suka ngeret. Bahkan di TikTok sekarang, Segala-gala Instagram orang di-ret sama mereka. Segala-gala di-rate. Iya, semuanya di-ret. ya? Iya, bahkan harus di-gift dulu, Za. Kalau lo gift-nya apa, bener. terus habis itu dia Iya sih, akan Nga. nge-ret IG lu sampai ke highlight, sampai ke Iya. caption, gitu. Sampai ternyata di-like sama siapa. Iya. Tek-tekannya. Wow, why? Desain dari layout dari profile Instagram lu dinilai juga.
Gen Z itu memang jagonya membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri, betul. untuk diri sendiri dulu at least ya. Soalnya Kayak nungguin ada- 19 juta lapangan kerja lama Kak. Benar. Ya teman-teman. Tadi mau promo katanya. Apa? Jangan dilanjutin dong. Malu. Lanjutin Bang. Namanya Amel Susanti guys, founder Betul. dari komunitas WFC Journal. Nih, Ntar kita Kak, ada udah ini. ada maksimal ada range umurnya nggak sih untuk bisa ikut Oh, WF? Kakak mau Lo ikut pengen ya? ini ya Kakak mau ikut mengkondisikan ya? diri ya. Iyalah. Umur 13 tahun udah boleh ikut. Sebenarnya umur sendiri tuh startnya 19 Kak. Sampai Cocok. 37, Cina lagi 38. Jadi lumayan luas. Gue dikit lagi dong. Iya. Tapi kalau misalnya yang Yang itu udah gak bisa. kayak yang terkonsentrate gitu kayak dari 22 sampai 26. Oh aku banget. Yang paling banyak banget gitu. Iya. Jadi Gen Z sama early millennials. Oh, late millennials. millennial. Biasanya di mana cafe terbest untuk WFC? Di Jaksel. Wih. Kan Jaksel parah kan. Wes, can you talk Tell about Of course. what kind of Amel. Jadi di banyak. Tapi cafe di mostly emang Jaksel tuh banyak Kak. Di Yang mana mana? satu? Jaksel mana satu? Ini Coba top 3 cafe. Aduh, aku bingung nih kalau di tanya kawasan mana gitu misalnya. banyak Kak. Tanpa harus nyebutin nama kafenya. Gak apa-apa. Jangan. Tuh jangan katanya nanti Udah takutnya siapa Kita kayak orang-orang bocil rame. berantem gitu tuh. Jangan. Kamu aku aduin. Di kawasan Kemang gitu misalnya atau Antasari, Banyak atuh. Di daerah yang paling banyak banget biasanya Jagakarsa. Kemang banyak Oh. juga atau Tebet. Tebet tuh tapi Tebet best. tricky. Tebet tuh tapi tricky. Apa trikinya? Ada kafe yang kayak cuman cocok buat nongkrong aja. Nggak cocok dipakai buat buka laptop. Ciri-ciri kafe yang cocok dipakai buat buka lapangan pekerjaan. Pertama. Buka laptop Mejanya dong. nggak rendah banget. Betul. Jadi kayak bukan yang kayak pakai sofa set terus mejanya rendah banget yang kayak buat chill gitu. Gimana chill ya? Chill. Jadi bukan yang Semangat kayak ya, gitu. chill. Jadi yang kayak mejanya pas. Kalau kata orang ergonomis, Iya, ergonomi. kursinya Bisa dinaik turunin ya Oh, mejanya. itu agak tua aja. Itu terus kalau bisa tuh kursinya jangan kursi yang kayak beton gitu loh Kak. Kursi beton. Beton tuh bener gak sih? Kursi yang kayak Batu. di keramik terus duduk di semen. Oh, Yang kayak buat pengennya yang nongkrong empuk ya. banget. Iya, karena kita duduk berjam-jam kan. Di asko menurut gua. Ada tuh tempat sofa-sofa kan, ada mejanya Numpang juga. di meja belajarnya gak sih? Benar. Iya. Terus juga kalau kayak capek dikit ke section kasur. Betul, atau ngambil barbel. Testing. Oh benar. Kalau hujan ada tenda. Iya, atau kalau mau main badminton tinggal pindah ke sebelah ada Decathlon. Benar. Betul kan? Gak bener nih. Gitu. One solution banget kan? Iya benar. Kapan-kapan join ya? Boleh banget. Udah dibilang umur lu udah gak bisa. Boleh. Gimana sih? Boleh. Boleh, Nanti boleh, gue boleh. ini aja advisor di sana. Oh bisa. Komite. Kayak advisor tuh seru gitu Kak. Iya betul. Kalau orang dulu kan komite kan? Komite tuh kayak sekolah gak sih ada Iya. orang tua bikin komite. Oke, kita bisa cari tahu soal WFC Journal ini di mana? Ada sosmednya dong. Ada sosmednya @WFC Journal. Di Instagram, di TikTok, di Threads. Itu sih. Keren, langsung follow. Betul. Apa tadi WFC Journal? WFC Journal. Nggak jago nih internetannya. Wih, ininya Oh, WFC udah Journal Jakarta. curated Seru WFC banget. Able Spot Oh. Remote Worker Community. 10 WFC Able di Jakarta Selatan. Tuh. Iya, Itu Blok sempat M, jadi kayak kolase Tebet. gitu juga Kak yang kita rekomendasiin. Oh ini nih kalau lari pagi enak. ada ini nggak? Apa namanya yang jadi admin judol di WFC ini? Coy ya. Oh sebenarnya kita kurasi orang-orang Kak. Oh, kurasi juga yang bisa masuk. Kurasi orang-orang. Harus nyebutin kayak kerjanya apa nggak? Somehow iya. Minimal Jadi gaji berapa? kayak- Enggak, tinggi badan sih biasanya. Nggak masuk lagi gue. enggak. Jadi kayak Soalnya kalau tingginya mejanya barstool nanti kerjanya. Apa ini kerja Jangan. begini nih? Lagi jemur kerupuk loh. layarnya pakai proyektor kan. Tapi susah nggak tinggi. Oh, tapi ada kurasinya. Ada. Apa kurasi. yang dikurasi biasanya? Jadi kita kurasi dulu pertama dari biasanya kita lihat profil orangnya dari Instagram. Oh, di-rate lagi Instagram. Kalau dia nggak di-follow sama Tapi Ayu Ting beneran. Ting, nggak bisa masuk.
Gen Z itu banyak yang postingnya 0. Nah Iya. itu sebenarnya yang Itu kita nggak boleh. takut buat ajak. Jadi sebenarnya ada tuh 2 tipe Kak. Kalau tipe yang pertama itu yang kita random aja orang-orangnya kita ngumpul. Tapi kalau tipe yang kedua yang kayak kita jadiin community marketing. Dimana community marketing ini kita pengen dari kafenya juga dapat sesuatu karena bentuknya kolaborasi kan. Iya. Jadi kayak misalnya kita cari teman-teman yang aktif kayak misal walaupun followersnya 400, 200 tapi hari-hari bikin a day in my life kan itu berarti aktif in social media. Jadi community marketingnya buat orang kafe dan tim mereka juga gitu. jadi ada sesuatu yang masuk mereka exposure kan sekarang lagi zaman Kak bayar pakai Gitu. exposure. Jadi ngafenya nggak bayar? Bayar dong kalau itu. Barter lah at least. Udah seneng. Bayar dong Semi kalau itu. barter. Oh, tapi ada gitu. diskonnya. Ada, nah itu justru karena kita biasanya bantu up story ke mereka atau beberapa teman ada yang up ke reels juga ngedit, bikin dapat Google diskon? review, ya Berapa dapat persen? diskon 20%. Oh lumayan. Atau kadang kita dapat free kayak beverage dari kafe atau mereka lagi Satu lunch. dibagi 20 orang yang lagi Enggak datang juga itu ya. Enggak dong, satu Iya. free beverage tap water. Enggak tap juga dong. Oh atau kadang kayak sekalian launching menu baru mereka. Jadi mereka coba-cobain ke kita gitu. Keren. Itu bentuk. Keren, terima kasih. Inovasi Amel. yang di luar Nurul tapi Nurul. baik ternyata ya. Something that we never know we needed gitu loh Yes. ternyata. I And never it even know existed. it actually needed by a lot of people Kak. Itu dia makanya yang ikut udah sampai 1.800-an orang. Iya. Kamu beli followers ya? Astagfirullah. Bener-bener deh. Maaf ya Mel ya. Kamu tahu nggak Apa tagline-nya Detik Sore apa? Kalau Apa? tahu, kamu dapat voucher dari kita. Tapi aku harus follow dulu ya. Enggak. You just have to know and I tell don't it. know. Ya udah nggak jadi berarti. Parah sih. Ada yang mau Kita kasih bisikin tahu aku tapi nggak? ya. Boleh. Untuk kita closing bareng-bareng segmen ini. Boleh. Kalau misalnya nanti Eiza bilang enggak, kebalik dong. Detik Sore ngomongnya adalah Gak cuma hore-hore. Oke. Ya kan? Ada gesture? boleh. Ada dong. Apa? Biasanya ngapain kalau di kafe gesturnya? Kalau lagi Kerja dong. video atau apa? Ah gitu aja. Gak cuma hore-hore gitu. Oke. Ini laptopnya nih. But anyways, Ya, kita boleh. masih punya satu lagi segmen abis ini masih ada Kultum. Yep. Menjelang berbuka puasa ini mau ngomongin soal sedekah digital. Sekarang sudah sedekah 5.0. Berarti sedekah digital gini-gini ya? Segala-gala Kan 5.0. digital pakai itu. Pakai kris. Iya. Kita akan apa tuh namanya dengerin juga sesuai dengan mazhabnya juga habis ini ya. Oke. Kalau gitu sekarang waktunya Eiza Malvira pamit. Eduardo Simorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Situ